Apa kabar di sana? Saya Gerani dari Mataram, Lombok. Pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan baru terkait penertiban lahan yang telah ditelantarkan selama lebih dari 2 tahun. Melalui kebijakan ini, tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat diambil alih oleh negara untuk digunakan secara produktif. Kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah pemerintah demi pemerataan pemanfaatan lahan. Sementara sebagian lainnya khawatir akan adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mendorong pengelolaan lahan yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang adanya isu ini? Mari kita saksikan. Selamat sore, saya Dinda. Sekarang saya akan bertanya tentang bagaimana solusi yang tepat untuk pemerintah yang mengambil alih lahan yang sudah ditelantarkan selama 2 tahun. Terima kasih ya, pertanyaannya cukup bagus. Jadi untuk lahan yang tidak dikelola selama 2 tahun yang akan diambil oleh pemerintah, sebaiknya menurut saya pemerintah memberikan peringatan dulu atau memberikan kepada pemilik lahan untuk kelanjutan bagaimana tanah itu tersebut dipergunakan. Itu bisa bisa dibuat di suatu program bagaimana untuk pengolahan lahan itu, atau diberikan pinjaman lunak untuk sebagai modal kerja yang bisa memanfaatkan lahan tersebut. Karena ini pemerintah supaya tidak ada yang terjolimi, sehingga masyarakat itu mendapat keadilan dari kepemilikan tanah itu. Itu aja. Baik, bagaimana tanggapan Ibu tentang isu yang beredar mengenai peralihan lahan oleh pemerintah? Sebenarnya ini isunya cukup kuat ya di masyarakat mengenai peralihan lahan. Itu cukup mengkhawatirkan bagi kami sebagai masyarakat, bahwa jika takut juga kalau kita lahan diambil oleh pemerintah, terus kepastian hukumnya seperti apa, terus bagaimana dampak-dampak negatifnya tentang hal ini. Jadi cukup merasa kurang nyaman atau khawatir, sehingga kita juga yang sebagai pemilik lahan kadang enggan untuk berinvestasi, misalnya kalau saat berinvestasi atau membeli lahan baru lagi, karena kita nggak tahu akan kepastian hukumnya gitu. Terus buat apa juga pemerintah akan mengambil alih fungsi lahan, untuk apa gitu. Nah terus nanti akan juga ada terjadi potensi penyalahgunaan. Ya, penetapan tanah itu seakan secara dia terburu-buru dan membuka peluang sebagai perampasan tanah oleh pemerintah. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya Bu. Sekian, terima kasih. Selamat sore semuanya, dengan saya di sini Devika bersama saya Ken. Jadi saya di sini akan menanyakan Kakak tentang isu yang sedang beredar, yaitu tentang peralihan lahan oleh pemerintah. Menurut Kakak, apakah Kakak setuju dengan kebijakan tersebut dan apa alasannya? Menurut saya sih, saya setuju dengan pemerintah untuk menggusur tanah. Akan tetapi menurut saya sebaiknya pemilik tanah tersebut diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuat sesuatu, mungkin selama 1 tahun. Dan bila tidak dibuat apa-apa oleh pemilik tanah tersebut, mungkin pemerintah bisa menggusur tanah tersebut dan membuat sesuatu yang lebih baik dan efektif untuk rakyat. Selamat malam, saya Gea. Di sini saya ingin wawancara dengan Bapak siapa? Pak Lalu Fatwir. Baik Pak, terkait isu yang beredar, bagaimana solusi Bapak? Ya, seperti apa yang disampaikan di media, memang sebaiknya pemerintah itu memberikan manfaat tanah-tanah yang nganggur itu, tanah-tanah yang jumlahnya hektaran
Apabila itu tidak digarap kan sia-sia. Nah, lebih baik pemerintah memberikan asas manfaat tanah itu kepada rakyat atau kepada siapa saja yang bisa mendatangkan keuntungan. Tetapi sebaiknya pemerintah memberitahu dulu kepada yang punya itu untuk mengurus surat-surat atau izin dan lain sebagainya, atau juga ingin memberikan manfaat kepada tanah itu dengan menanam pohon atau dan lain sebagainya yang produktif. Nah, untuk itu bila itu tidak terjadi, ya pemerintah memang harus memberikan asas manfaat kepada masyarakat untuk mempergunakan tanah yang nongkrong atau tanah yang anggur yang berhektar-hektar itu, tapi bukan seare dua are, tetapi berhektar-hektar yang banyak tempatnya seperti di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atau di mana-mana di seluruh Indonesia ini yang jumlah tanah yang tidak terpakai oleh yang punya itu. Itu mungkin respon saya terhadap apa yang disampaikan di WhatsApp itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Devika, Gia, dan juga Dinda atas laporannya. Pemirsa, kebijakan ini tentu masih membutuhkan pengawasan dan juga evaluasi agar tujuan utamanya yaitu pemerataan dan kemanfaatan tanah benar-benar tercapai. Kami akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Saya Gerani, Breaking News, sampai jumpa di laporan berikutnya.